Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur itu bisa kita aktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar ucapan alhamdulillah saja, namun kita dapat menerapkan untuk bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita melaksanakan ibadah salat. Salawat dan teriring salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Anak didikku sekalian, paket A Yayasan Rahmatul Insan, pada pertemuan kali ini hari Ahad tanggal 5 Februari 2024, pelajaran kita dengan tema mari melaksanakan sholat. Hari ini masih kita di bulan Rajab, insya Allah hari Kamis kita sudah memasuki tanggal 27 Rajab, yakni peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tepat sekali jika pembelajaran kita pada hari ini tentang masalah sholat, karena sholat inilah yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mi'rajnya. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Baiklah anak didikku sekalian, tujuan pembelajaran kita masalah sholat ini agar anak didikku sekalian bisa memahami daripada sholat yang kita kerjakan, merasakan hikmah sholat tersebut. Tahukah kalian sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Pada bab ini kalian akan mempelajari keutamaan sholat dan makna dari bacaan sholat dan perilaku-perilaku yang mencerminkan dari pemahaman dan pelaksanaan ibadah sholat. Semoga Allah memberikan kemudahan, kemurahannya sehingga kita bisa mengambil hikmah sholat tersebut. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokok bahasan pertama yakni keutamaan sholat, ya. Keutamaan sholat. Tahukah kamu bahwa sholat memiliki beberapa keutamaan? Beberapa keutamaan tersebut adalah yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim-muslimat yang diperintahkan. Yang ketiga, sholat merupakan perbuatan pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan, mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Itulah beberapa daripada keutamaan sholat. Selanjutnya, makna bacaan sholat, ya. Apa makna bacaan sholat? Sholat adalah amal ibadah dengan menghadap kepada Allah, ya. Amal ibadah ini bagaimana kita menyembah kepada Allah. Ketika menghadap itulah kita membaca bacaan sholat. Lalu sudahkah kita memahami arti bacaan sholat? Dengan memahami arti bacaan sholat, kita akan menjadi khusyuk. Hati dan pikiran kita bisa berkonsentrasi, lebih paham apa yang kita kerjakan, ya, bukan sekedar ikut-ikutan, ya. Ayo kita simak daripada bacaan sholat, resapi maknanya, ya. Allahu Akbar, ini takbiratul ihram, artinya Allah Maha Besar. Kemudian kita membaca doa iftitah, ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
dari doa iftitah di sini yang paling penting kita harus rasakan betul-betul bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, kukorbankan hidup dan matiku hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian Al-Fatihah. Di Al-Fatihah inilah daripada samudranya. Di sana kita betul-betul memahami asbab mas'ani, 7 ayat yang Allah turunkan kali-kali. Tidak sah kita melaksanakan ibadah salat kalau kita tidak baca suratul Fatihah. Kemudian ruku, membaca subhana rabbil azim wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Ibtidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Duduk di antara sujud, rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Kemudian kita tahiyat. Tahiyat awal sampai akhir. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innakal hamidum majid. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu sekalian serta rahmat Allah dan berkahnya. Nah, inilah anak didikku sekalian daripada pentingnya kita memahami dari makna salat sehingga kita bisa khusyuk. Kemudian selanjutnya perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah salat. Ya. Apa kita bisa cerminkan adalah bagaimana melatih kita kekompakan ya. Di dalam salat fardu kita kompak. Imam kita tidak boleh dahulu. Imam dahulu baru makmum ikut. Kompak, tidak boleh mendahului imam. Ya. Kompak dalam salat dijadikan teladan. Kemudian kita mematuhi perintah ketua kelompok kita ya tadi imam tadi. Karena sahnya sholat berjamaah harus bagaimana mengikuti komando kita imam kita. Kemudian tidak marah bila dinasihati ya. Imam sholat harus mau diberitahukan kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imam. Ketika gerakan imam salah, makmum mengucapkan subhanallah. Nah, ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum harus membetulkannya. Begitu pula ketika bekerja atau bermain bersama, kita tidak boleh gampang marah. Kita harus saling menasihati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran karena Allah semata. Kemudian suka mengirimkan salam, mendoakan teman, ya, ketemu teman dengan salam, ya, berikan keselamatan. Inilah hal-hal terpenting daripada proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang ibadah sholat. Seperti biasa, sebelum selesai proses pembelajaran, Bapak akan memberikan tugas, ya, ditulis, nanti kemudian dikirim kepada yayasan kita, Umi, ya. Soal yang pertama, jelaskan pengertian sholat secara bahasa dan istilah. Yang kedua, apa hikmah daripada sholat? Apa hikmah daripada sholat? Selanjutnya, soal yang ketiga adalah tulislah bacaan sholat ketika duduk antara dua sujud. Kemudian hal yang ketiga adalah tulislah niat sholat 5 waktu sehari semalam sebagai makmum. Dan yang terakhir, yang kelima, berapakah jumlah rakaat
di dalam solat 5 waktu sehari semalam. Demikian, dan pada proses pembelajaran ini, lebih yang kurang mohon dimaafkan. InsyaAllah sehat panjang umur, kita bertemu kembali. Selamat melaksanakan tugas, sehat semua, sukses semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.